Jadi Vokal itu kepanjangan dari Forum Komunikasi Kiai Langgar. Didirikan 2 tahun yang lalu oleh para kiai-kiai besar, kiai-kiai pesantren. Jadi memang dari 15 kiai, bahkan 16 sekarang, tergabungnya Kiai Haji Insinyur Wahyudi ini menginisiasi lahirnya Forum Komunikasi Kiai Langgar dengan tujuan untuk mensejahterakan sekaligus mendampingi dari kiai-kiai Langgar yang ada di masyarakat, juga tokoh-tokoh masyarakatnya, yang mana kiai-kiai Langgar ini menjadi sentral pendidikan dasar. Kita tahu tentang dasar-dasar keagamaan kita ini berangkat dari pendidikan Kiai Langgar. Nasib dari kiai-kiai Langgar itu sendiri ini banyak yang masih memprihatinkan. Sampai saat ini Pak, jenengan pirsani mawon datang kiai-kiai Langgar, imam-imame panjenengan datang musola-musola itu bengi ngimami ngaji, sholat bareng, ngaji bareng paginya untuk pencarian ma'isyahnya. Ini kan tidak lebih dari jamaahnya. Bahkan ketika jamaahnya ini ada salah satunya yang lebih mapan, lebih kaya dalam materinya, ini pasti untuk marwah dari Kiai Langgar itu sendiri akan cenderung kalah. Dari 3 program yang diusung tadi oleh Vokal, yang pertama adalah sebagai prioritas itu penguatan paham Ahlussunnah wal Jamaah, yang kedua penataan administrasinya Langgar, dan yang ketiga adalah pemberdayaan ekonomi Kiai Langgar. Dan ini yang akan menyentuh kita. Pemberdayaannya bagaimana? Lah yang punya kebijakan Pak, yang punya kebijakan siapa? Ya wakil-wakil kita yang ada di DPR. Maka dari itu jenengan dikumpulkan di sini untuk bareng-bareng, monggo bareng kulo, bareng masyarakat di Banyuwangi, bareng pengurus-pengurus Vokal yang ada di Banyuwangi ini. Yang kalau semuanya kita total ada 2.916 orang nanti Pak. Jenengan berjuang, jenengan bekerja lewat apa? Berkomunitas seperti ini, dukung, monggo. Nggak mungkin karena misalnya Mbak Andi, Maafa misalnya, kok sampai dadi kok arepe lali dengan pokok yang penting kita kompak bersatu, nggak mungkin akan lupa. Nggak mungkin. Sangat-sangat tidak masuk akal. Karena apa? Jenengan terstruktur Bu, Pak. Tapi kalau seperti ini karena mudah, dan anggota dewan kita pun juga mudah Pak. Mudah apa? Untuk penyerapan aspirasinya, penyaluran jasmasnya juga langsung mengena ke jenengan, dan ini akan menjadi konstituen yang abadi. Tujuannya demokrasi ini kenapa? Tujuan pemilu ini kenapa? Isine milih pemimpin. Nih isine nih. Isine. Paham? Pemimpin ini ku lahir sange pundi? Sangking partai. Partai pundi sing saged milih pemimpin, sing pemimpin mikiri rakyate. Nah niki isine. Niki isine. Pemimpin pundi sing iso seneng nang rakyati, niki isi nih. Jangan tertipu karena janjine setan mau, wala ugiwannahum ajmain, aku duwe keahlian iso nggawe sulapan. Walaupun ini forum partai, bertemu dengan ketua partai,
bertemu dengan kiai forum komunikasi Kiai Langgar dan bicara tentang program-program partai, harus tetap menggunakan akal, diukur. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Ini satu ayat ini. Waj'alna lil muttaqina imama. Itu satu ayat, Pak. Kita berdoa agar keluarga itu baik dan punya anak baik, sekaligus nggak terputus dalam ayat yang berbeda. Kita meminta pemimpin yang benar-benar konsisten. Kalau pemimpinnya nggak baik, ancaman bagi setiap keluarga di seluruh negara ini. Sebaliknya, pemimpinnya baik, tapi semua perorangan tidak baik, keluarga itu juga ancaman bagi suatu negara. Maka yang harus dipikirkan adalah bagus pemimpinnya, bagus keluarganya. Nah ini kan harus didiskusikan, harus dibincangkan. Niki isi, Pak, yang harus dibicarakan oleh partai politik dan organisasi-organisasi kemasyarakatan itu ada kesejahteraan, itu isi. Pendidikan itu isi. Pendidikan, kesehatan itu isi. Karena isi program negara yang paling penting nih, Pak, nomor setunggal niku kesejahteraan. Boleh gak sejahtera? Napa kok enten laki yang berbuat jahat? Karena kesejahteraan. Sampai tingali apa kok ana wong nyolong? Masalah kesejahteraan. Kenapa kok ada kriminal? Masalah kesejahteraan salah satunya. Maka tugas utama partai politik adalah membangun kesejahteraan. Hanya melalui partai politik inilah saya bisa berbuat dan menyelamatkan rakyat, membantu rakyat. Ketika saya tahu bahwa hanya melalui satu-satunya partai politik, saya siap dan menyatakan siap terjun ke dunia politik, karena tujuan saya hanya satu, untuk membantu bagaimana rakyat itu sejahtera. Kenapa saya katakan tidak mengerti tentang politik? Saya yakin sampean dulu memilih pun lali kan, katanya Pak Wahyudi kan. Jangankan DPR RI, DPR provinsi, DPRD kabupaten aja kadang-kadang banyak yang lupa. Mbaknya kan lupa. Nggih, iya. Karena apa? Karena merasa tidak penting, nggak penting, sehingga milih iki ya padha ae, milih iku padha ae. Apa yang diomongkan rakyat? Rakyat kadang-kadang ada tokoh yang ngomong saya, Pak Michael wis gak usah ngomong visi misi, rakyat itu pinter, ngerti tentang politik. Opo? Pak Yai, kepinteran rakyat opo? Yes pokoknya nggak ono PCC nggak dipilih. Itu ngertinya. Oh begitu. Pantesan rakyat tidak ada yang berubah. Kalau sampean memilih orang yang nggak tepat, yang nggak bisa untuk mengelola uang itu, ya seperti ini akibatnya. Nggak ada yang memikirkan. Mereka yang dipilih hanya memikirkan kepentingan diri sendiri. Semua partai itu baik, Pak, Ibu-ibu. Ya, semua partai itu baik tuh. Semua partai untuk kesejahteraan rakyat, kan begitu kan? Semua partai itu baik. Yang tidak baik siapa? Orangnya, oknumnya, kan itu. Orangnya, siapa yang mengendalikan di sana. Ketika orang tidak mengerti tentang politik, langsung merespon. Saya nggak milih untuk apa? DPR ternyata jongosnya partai, wakilnya partai, katanya wakilnya rakyat, jongosnya rakyat, tapi kenyataannya jongosnya partai, kan begitu. Kalau rakyat tidak tahu, memang dibuat seperti itu, sehingga rakyat tidak mau, orang-orang yang baik tidak mau memilih, sehingga yang memilih orang-orang yang tidak baik. Kalau yang memilih orang-orang tidak baik, yang tidak peduli dengan politik, yang tidak peduli dengan politik orang yang baik, jangan harap Indonesia, Banyuwangi, Kabat ada perubahan.
Karena yang dipilih adalah orang-orang yang tidak baik. Karena orang baik tidak mau kan memilih. Banyak 16 kiai yang gabung dengan Demokrat, bukan kiai-kiaian, tapi kiai yang pondok pesantren, bergabung dengan Demokrat, memakai baju Demokrat, dan mau menceritakan Demokrat karena kiai sudah mengerti tentang politik. Yang dulunya banyak kiai yang diakalin, dibohongi oleh orang-orang politik, sehingga banyak kiai hanya ikut-ikutan saja. Sekarang tergabung dengan Demokrat dan mau membesarkan Partai Demokrat, termasuk Kiai Fudin, menghimpun vokal. Karena apa? Karena tahu melalui Partai Demokrat ini bisa bermanfaat untuk rakyat, dan khususnya pondok pesantren, kiai-kiai langgar, semua bergerak. Saya tidak membohongi kiai, saya berjujur tentang politik kepada kiai dan tokoh masyarakat, sehingga makin hari makin banyak yang gabung dengan Demokrat. Satu, dan saya ngomong kepada kiai, jangan masuk Demokrat karena bantuan. Ketika dibantu baru masuk Demokrat. Jangan masuk Demokrat. Ini tujuannya apa? Untuk menolong rakyat, membantu rakyat, kesulitan-kesulitan rakyat, bukan hanya pondok pesantren saja, tapi banyak rakyat yang kelaparan di Banyuwangi ini. Sehingga kalau Demokrat menang, saya punya program seperti ini. Saya tahu apa yang diinginkan rakyat, saya tahu yang diinginkan jenengan itu, saya tahu. Sampean ini memilih wakil, sampean ini bosnya, saya harus memilih karyawan saya menjadi DPR. Jadi jangan asal-asal melihat orangnya kira-kira bisa apa enggak, sedangkan rakyat tidak tahu. Tolong janganlah menilai calon-calon itu seperti harus datang, tapi harus mengerti dan tahu, dan khususnya ketua partainya. Untuk itulah, supaya benar, sampai harus melihat bukan calonnya, calonnya itu nomor sekian, tapi yang utama ketua partainya. Lihat ketika ada partai ini, lihat ketua partainya, sampai tanya-tanya ketua partai A, partai B, ini apa, dilihat apakah dia baik, di lingkungan masyarakat baik, enggak, suka menolong orang tidak, loman tidak. Jangan-jangan dia hanya menggunakan jadi ketua partai ini hanya cari duit. Kalau itu sampean pilih, tetap pilih walaupun calonnya ini baik, tidak mungkin memikirkan rakyat. Sampaikan kepada masyarakat, jangan main-main politik lagi. Kalau milih partai monggo, tapi inilah, beritahu, jangan diam. Kalau diam tidak ada perubahan, karena rakyat tidak mengerti dan tidak tahu tentang politik itu. Saya mohon Pak, saya ingin membantu rakyat, tapi tolong bantulah saya, beritahu kepada masyarakat. Itulah saya, keinginan saya, bagaimana saya bisa berbuat menyelamatkan rakyat Banyuwangi. Tapi yang saya tahu sekarang ini, saya dipanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi ketua partai. Yang saya tahu, saya ditugaskan untuk memikirkan rakyat Banyuwangi. Apakah nggak boleh? Saya ingin bermanfaat untuk rakyat Banyuwangi, saya ingin membantu rakyat Banyuwangi. Apakah nggak boleh Pak Yai? Apakah nggak boleh Bu? Saya ingin menolong menyelamatkan rakyat. Partai yang cenderung bisa naik dan ketua umumnya yang hebat itu Partai Demokrat. Tidak ada cacat politik ketua umum Partai Demokrat. Siapa tahu? AHY. Jadi kalau kita masuk Demokrat, kita bangga karena satu-satunya ketua partai yang tidak pernah melakukan kesalahan politik itu hanya Demokrat. Nggak ada mau mencari kesalahan-kesalahan, itu tidak ada. Tetapi Demokrat selalu diserang. Kelakuan-kelakuan Demokrat 12 tahun yang lalu selalu diomongi, oh Demokrat korupsi. Padahal sekarang ini partai yang paling hebat ketua umumnya adalah Demokrat. Di samping muda, gagah, ganteng, dan baik, selalu memikirkan rakyat. Selama 12 tahun saya menjadi ketua partai, hanya Ketum AHY lah yang selalu memerintahkan saya untuk memikirkan bagaimana kita semua, kader-kader semua di seluruh Indonesia, supaya memikirkan rakyat, membantu rakyat. Kemarin 2 hari yang lalu saya di Jakarta dan Ketum memerintahkan
supaya semua kader membantu, memberikan, membagi rezekinya kader kepada rakyat yang membutuhkan. Itulah kebaikan Ketua Umum Partai Mas AHY yang selalu memikirkan rakyat, supaya kita itu memikirkan bagaimana rakyat itu ada perubahan dan kesejahteraan. Kita bersyukur punya ketua umum yang seperti itu. Pada bapak-bapak dan ibu semua, perkenalkan nama saya Andi Mulyo. Saya tinggal di Rogo Jambi. Seperti kata Pak Michael tadi, bahwa saya ditugaskan Pak Michael di Dapil 1 untuk memperhatikan Kabat. Kita akan berusaha sekuat tenaga. Saya akan berusaha untuk memperjuangkan kesejahteraan masyarakat, terutama di daerah Kabat. Jadi saya kan bukan orang politik ya, saya diminta Pak Michael, nanti kalau saya nggak bener tinggal di demo aja Pak Michael, nanti saya dipecat ya, gitu. Ya segitu aja, saya nggak pengen gedabrus, soalnya kecalek katanya gedabrus. Yang penting insya Allah kalau saya jadi, saya akan memperhatikan bapak-bapak dan ibu-ibu 5 tahun, selama 5 tahun. Itu aja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ada kata-kata seperti ini, bahwa hidup itu mengisi ruang berpikir, karena kata bisa menjadi langkah kaki, dan langkah kaki itu bisa jadi persepsi, karena kata bisa menjadi emosi, kata juga bisa menjadi suara hati, dan kata dapat pula mengguncang isi bumi. Maka jika hari ini Demokrat itu digaungi oleh para yai, maka masyarakatnya juga harus manut apa kata kiai. Moga-moga kita bisa berkomitmen hari ini dan ke depan nanti untuk selalu mengibarkan bendera Demokrat, karena sesungguhnya harapan rakyat adalah perjuangan Demokrat demi memperjuangkan perubahan dan perbaikan. Sedikit dari saya, karena memang suara hati rakyat itu harus tidak hanya dari aspirasi dan juga janji-janji, tidak pula juga tentang visi misi, tapi bagaimana latar belakang pemimpin yang bisa mengemban amanah ke depan nanti.